Memulai perjalanan sejarah ini, kita harus membuka cakrawala pemikiran mengenai luasnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terbatas pada apa yang tertangkap oleh panca indera manusia semata. Pernahkah Anda membayangkan bahwa di balik tirai udara yang kita hirup, terdapat kehidupan lain yang berdenyut dengan frekuensi yang berbeda? Dalam sistem keyakinan Islam, alam semesta dihuni oleh berbagai jenis makhluk, dan salah satu yang paling sering mengundang rasa ingin tahu sekaligus kesalahpahaman adalah bangsa jin. Keberadaan mereka bukanlah sekadar dongeng pengantar tidur atau mitos masyarakat gurun yang sunyi, melainkan sebuah realitas fundamental yang ditegaskan berkali-kali dalam kitab suci. Sebagai pembuka, mari kita renungkan posisi mereka dalam hierarki penciptaan yang maha agung. Jika manusia diciptakan dari tanah yang memiliki kepadatan fisik, maka jin diciptakan dari unsur yang sangat berbeda, yaitu api yang sangat panas, atau nyala api yang murni tanpa asap. Perbedaan substansi ini bukan tanpa alasan, sebab hal tersebut memberikan mereka sifat, kecepatan, serta kemampuan untuk menembus batas-batas fisik yang mustahil digapai oleh logika manusia biasa. Mungkin muncul sebuah pertanyaan besar di benak kita semua, mengapa pemahaman mengenai alam jin menjadi bagian tak terpisahkan dalam kerangka sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya terletak pada hakikat misi kenabian itu sendiri yang bersifat universal. Islam menegaskan dengan sangat kuat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya diutus untuk bangsa Arab, bukan pula hanya untuk umat manusia secara keseluruhan, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kata alam di sini bersifat jamak dan mencakup dimensi-dimensi gaib yang dihuni oleh makhluk mukallaf atau makhluk yang memikul beban hukum dan tanggung jawab moral di hadapan penciptanya. Jin, persis seperti kita, memiliki kehendak bebas untuk memilih antara jalan cahaya atau jalan kegelapan. Mereka memiliki struktur komunitas, tatanan sosial, serta kapasitas intelektual untuk berpikir dan merasakan emosi. Inilah yang mendasari mengapa interaksi antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mereka menjadi catatan emas dalam sejarah. Karena dakwah Islam harus menembus dinding antar dimensi agar tidak ada alasan bagi satupun makhluk cerdas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak bahwa mereka belum menerima peringatan yang nyata. Keberadaan bangsa jin ini diabadikan secara eksplisit dalam lembaran wahyu agar manusia tidak lagi marobe-raba dalam kegelapan takhayul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Ayat ini bukan sekadar kalimat biasa, melainkan sebuah landasan teologis yang sangat kuat yang menyatakan bahwa ada kesamaan tujuan eksistensi antara manusia dan jin, yakni penghambaan total kepada Sang Pencipta alam semesta. Namun, perlu kita pahami bahwa cara mereka menjalankan ibadah dan cara mereka merespons pesan-pesan langit memiliki dinamika unik yang berbeda dengan manusia. Disinilah peran vital Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muncul sebagai jembatan cahaya yang menghubungkan dua dunia. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya berdiri sebagai pemimpin bagi para sahabat di tengah hiruk-pikuk kota Makkah atau Madinah, tetapi juga sebagai guru agung dan pemberi kabar gembira bagi delegasi-delegasi jin yang datang dari berbagai penjuru bumi. Mereka datang dengan penuh kerinduan untuk mencari hakikat kebenaran setelah merasakan adanya perubahan besar di langit saat wahyu pertama mulai diturunkan ke bumi. Secara kosmologis, bangsa jin memiliki kelebihan berupa kemampuan untuk berpindah tempat dalam sekejap mata dan menembus ruang-ruang yang terkunci rapat. Namun, kekuatan fisik yang luar biasa ini tidak serta-merta menjamin mereka memiliki kompas moral yang benar tanpa bimbingan dari wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Sebelum masa kenabian dimulai, banyak di antara kelompok jin yang mencoba mencuri berita dari langit dengan cara mendengarkan percakapan para malaikat. Tetapi setelah cahaya Islam bersinar terang, penjagaan langit menjadi sangat ketat dengan kilatan panah-panah api yang menghalau siapapun yang mencoba melampaui batas. Perubahan besar pada tatanan kosmik ini membuat bangsa jin merasa gelisah sekaligus penasaran, sehingga mereka melakukan perjalanan besar untuk mencari tahu siapa sosok yang menyebabkan perubahan drastis di alam semesta tersebut. Pencarian inilah yang akhirnya membawa mereka pada pertemuan-pertemuan yang sangat bersejarah dengan Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus memandang interaksi ini sebagai sebuah diplomasi spiritual yang dilakukan dalam penuh kesadaran dan martabat, jauh dari praktik sihir atau pemanggilan arwah yang dilarang, melainkan murni melalui jalur dakwah yang suci dan penuh adab. Penting bagi kita untuk memiliki ketelitian dalam membedakan antara manifestasi kekuatan jin dengan fenomena alam yang seringkali secara keliru dianggap sebagai perbuatan mereka. Seringkali, rasa takut yang berlebihan atau kurangnya literasi membuat manusia menghubungkan setiap kejadian misterius atau aneh dengan aktivitas bangsa jin secara serampangan. Padahal, dalam banyak kesempatan, Rasulullah SAW selalu mengajarkan bahwa meskipun mereka ada dan memiliki kekuatan tertentu, perlindungan sejati dan mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Memahami alam jin berarti kita diajak untuk membersihkan batas antara iman yang kokoh dan takhayul yang menyesatkan. Kita diundang untuk mengakui keberadaan mereka sebagai sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tetap harus berpijak pada logika yang sehat dan syariat yang benar. Bangsa jin juga memiliki individu-individu yang sangat saleh, yang sangat mencintai setiap huruf dalam Al-Quran, dan memiliki kesetiaan yang luar biasa kepada ajaran Rasulullah SAW. Mereka adalah saudara seiman kita dalam dimensi yang berbeda, yang juga merindukan kenikmatan surga dan merasa ngeri akan dahsyatnya siksa neraka. Dalam menelusuri sejarah yang akan kita bedah lebih lanjut, pemahaman dasar ini menjadi kunci utama agar kita tidak terjebak dalam romantisme mistis yang dangkal atau ketakutan yang tidak beralasan. Kita harus melihat bahwa setiap pertemuan yang terjadi di tempat-tempat sunyi seperti Nakhlah atau sudut-sudut kota, maka adalah sebuah bentuk pengakuan kedaulatan risalah Islam di atas seluruh makhluk. Di sana terjadi dialog intelektual, terjadi proses pembelajaran yang mendalam, dan terjadi momen pembayatan massal di mana para pemimpin jin mengakui dengan penuh ketulusan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokus perhatian kita harus tetap tertuju pada keagungan risalah kenabian yang mampu menembus seket-sekot dimensi waktu dan ruang, dengan meletakkan dasar pemikiran bahwa jin adalah makhluk yang juga tunduk pada hukum Tuhan. Kita dapat lebih jernih dan objektif dalam melihat perbedaan antara situs-situs yang memiliki nilai sejarah teologisis yang tinggi dengan tempat-tempat yang mungkin sekadar menunjukkan keunikan fenomena alam atau ilusi visual semata. Narasi ini mengajak kita semua untuk senantiasa membersihkan niat dan memperluas sudut pandang bahwa luasnya kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup segala sesuatu yang tampak di mata maupun yang tersembunyi di balik rahasia gaib, dan semuanya bergerak secara harmoni di bawah kendali kuasa Nia yang maha agung lagi maha bijaksana. Mari kita bawa imajinasi kita mundur ke masa di mana perjuangan dakwah berada pada titik yang paling mengharukan sekaligus menentukan. Bayangkan suasana hening di sebuah lembah bernama Nakhlah, sebuah wilayah yang terletak di antara kota Makkah dan Taif. Di sanalah Rasulullah SAW sedang beristirahat dalam perjalanan pulang yang penuh dengan luka fisik dan batin. Setelah ditolak dengan kasar oleh penduduk Taif, dalam kesunyian malam yang pekat, di bawah naungan langit gurun yang luas, Rasulullah SAW mendirikan salat dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Suara beliau SAW yang merdu dan penuh penghayatan membelah kesunyian. Namun tanpa disadari oleh indera manusia biasa, getaran suara itu menembus tabir dimensi dan sampai ke telinga sekelompok jin yang sedang melintas. Kejadian di Nakhlah ini bukan sekadar kebetulan, melainkan sebuah skenario agung yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghibur kekasih Nia dan menunjukkan bahwa jika manusia menolak kebenaran, maka makhluk lain akan datang bersimpuh menerimanya. Kelompok jin yang berjumlah sekitar 7 atau 9 individu ini bukanlah makhluk sembarangan. Mereka adalah para pencari kebenaran yang sedang berkelana, mencari jawaban atas tertutupnya akses mereka ke berita langit. Begitu mendengar lantunan Al-Quran, mereka berhenti seketika, terpesona oleh keindahan bahasa dan kebenaran makna yang terpancar dari setiap kata yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka saling berbisik satu sama lain dengan penuh adab, memerintahkan kawan-kawannya untuk diam dan mendengarkan dengan saksama. Peristiwa ini menunjukkan betapa tingginya apresiasi intelektual dan spiritual bangsa jin terhadap wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kejadian yang luar biasa ini diabadikan dengan sangat indah dalam wahyu yang diturunkan kemudian, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran, Surah Al-Ahqaf ayat 29, "Dan ingatlah, ketika kami hadapkan kepadamu sekelompok jin yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Maka tatkala pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Dapatkah Anda merasakan getaran suasana saat itu? Di satu sisi ada seorang nabi yang sedang berduka karena penolakan manusia. Namun di sisi lain, ada bangsa gaib yang justru jatuh hati pada ajaran yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bawa. Para jin tersebut tidak hanya sekadar mendengarkan, tetapi mereka memahami secara mendalam bahwa apa yang mereka dengar adalah kelanjutan dari kitab suci sebelumnya yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Mereka merasakan adanya konsistensi kebenaran yang abadi. Setelah salat selesai, mereka tidak membiarkan momen itu berlalu begitu saja. Dengan hati yang penuh dengan cahaya iman yang baru, mereka segera beranjak kembali ke komunitas mereka di negeri Nusaybin atau wilayah lainnya untuk menjadi penyambung lidah dakwah. Mereka berubah dari sekadar pendengar menjadi juru dakwah yang gigih bagi kaumnya. Inilah keajaiban dari pertemuan di Nakhlah. Sebuah pertemuan singkat tanpa dialog fisik yang panjang, namun mampu mengubah arah sejarah peradaban bangsa jin selamanya di bawah naungan tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Interaksi ini memberikan pelajaran berharga bagi kita semua mengenai hakikat kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin merasa sendirian saat itu, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa bala tentaranya sangat banyak dan tersebar di berbagai alam. Bangsa jin yang masuk Islam di Nakhlah ini kemudian menjadi duta pertama yang menyebarkan risalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke dunia gaib. Mereka menjelaskan kepada kaumnya bahwa Al-Quran adalah kitab yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan jalan yang benar. Antusiasme mereka bahkan digambarkan sangat luar biasa. Seolah-olah mereka berkerumun dan berdesak-desokan di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena rasa haus akan ilmu dan keberkahan. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa pesona Al-Quran tidak mengenal batas spesies. Ia menyentuh fitrah setiap makhluk cerdas yang memiliki hati yang bersih. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pengikat-pengikat dari alam yang tidak terlihat ini sebagai kompensasi atas kekerasan hati kaum kafir Quraisy dan penduduk Taif. Dalam catatan sejarah yang lebih mendetail, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pada awalnya tidak menyadari keberadaan mereka secara visual hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukannya melalui wahyu. Hal ini menekankan bahwa dakwah Islam bergerak atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha meliputi segala sesuatu. Pertemuan di Nakhlah ini menjadi titik tolak bagi serangkaian pertemuan-pertemuan berikutnya yang lebih formal antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan delegasi jin. Kita harus melihat bahwa peristiwa ini adalah bentuk nyata dari keberhasilan dakwah yang melampaui batas-batas materialisme. Di saat manusia terjebak dalam kesombongan harta dan kedudukan, bangsa jin justru melihat kemuliaan dalam kefakiran dan ketulusan seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pulang dengan membawa identitas baru sebagai Muslim, siap menghadapi tantangan di alam mereka sendiri demi mempertahankan keyakinan yang baru saja mereka temukan di lembah yang sunyi itu. Pikirkanlah sejenak betapa luasnya jangkauan pengaruh dari satu syalat yang didirikan dengan penuh keikhlasan. Satu ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari mampu menyelamatkan jutaan jiwa dari bangsa jin di kemudian hari melalui perantara para pendengar di Nakhlah tersebut. Kesaksian para jin ini yang menyebutkan bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang menakjubkan, menunjukkan bahwa mereka memiliki rasa bahasa yang sangat tinggi. Mereka mampu membedakan antara mantra tukang sihir, gubahan syair penyair, dengan firman suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sejarah di Nakhlah ini bukan sekadar fragmen kecil dalam perjalanan sirah nabawiyah, melainkan pilar utama yang menyatukan dua entitas penghuni bumi dalam satu ikatan ukhuwah Islamiyah. Kita diajak untuk merefleksikan kembali bahwa dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ada kemenangan-kemenangan tak terlihat yang sedang dipersiapkan di dimensi lain. Penting untuk diingat bahwa keimanan bangsa jin di Nakhlah bersifat murni tanpa adanya paksaan atau mukjizat fisik.
yang tampak di mata mereka. Mereka beriman hanya dengan mendengar kata-kata Tuhan. Ini adalah level keimanan yang sangat tinggi dan patut menjadi teladan bagi manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menanamkan benih Islam di tanah Nakhlah yang kemudian tumbuh subur di alam jin, menciptakan sebuah peradaban beriman yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik tabir gaib. Sejarah ini mengajarkan kita bahwa risalah Islam adalah cahaya yang tidak bisa dibendung oleh dinding, sesolid apapun, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pembawa obor bagi seluruh penghuni jagat raya, baik yang berjalan di atas bumi dengan kaki-kaki fisik maupun yang melesat di udara dengan substansi api yang suci. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penuntun bagi bangsa jin dan manusia menuju keselamatan yang abadi. Pernahkah Anda berjalan menyusuri kawasan Al-Mala di kota suci Makkah dan merasakan hembusan angin yang seolah membawa cerita dari masa lalu? Di sana berdiri sebuah bangunan yang mungkin tidak semegah gudang-gedang pencakar langit di sekelilingnya, namun memiliki magnet sejarah yang sangat kuat bagi siapapun yang ingin memahami interaksi antara dimensi manusia dan dimensi gaib. Bangunan itu dikenal sebagai Masjid Al-Jin, sebuah situs yang menjadi saksi bisu salah satu peristiwa paling spektakuler dalam sejarah risalah kenabian. Disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan pertemuan formal dan memberikan baiat kepada delegasi jin yang datang untuk menyatakan keislaman mereka. Tempat ini bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol kemenangan dakwah yang merambah hingga ke lapisan makhluk yang tak terlihat oleh mata kasar. Masjid ini sering pula disebut sebagai Masjid Al-Kharis atau Masjid Al-Bayah, merujuk pada sumpah setia yang diberikan oleh para pemimpin jin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah pengawasan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita selami lebih dalam mengenai suasana pada malam terjadinya pertemuan besar tersebut. Bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari tengah kota Makkah menuju arah pinggiran bersama seorang sahabat setia bernama Abdullah bin Mas'ud. Dalam kegelapan malam yang sunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat sebuah garis di atas tanah dan berpesan kepada sahabatnya tersebut agar tidak melewati garis itu apapun yang terjadi hingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kembali. Pesan ini bukan tanpa alasan, sebab apa yang akan terjadi di balik garis tersebut melibatkan entitas-entitas yang energinya mungkin tidak sanggup ditanggung oleh manusia biasa. Dari kehauan Abdullah bin Mas'ud hanya bisa menyaksikan sosok-sosok hitam yang berkerumun seperti burung-burung nasar atau bayangan yang sangat padat memenuhi ruang di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah saat di mana para jin dari berbagai kabilah datang untuk mendengarkan bimbingan langsung, mengajukan pertanyaan tentang hukum-hukum agama, dan memastikan bahwa mereka adalah bagian dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dibangkitkan di hari kiamat kelak. Keagungan peristiwa di lokasi masjid ini pun diabadikan dalam wahyu yang menggemparkan jagat raya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Jin ayat 1 hingga 2. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Ayat-ayat ini tidak hanya menceritakan sebuah kejadian, tetapi memberikan legalitas teologisis bahwa jin memiliki kecerdasan untuk membedakan kebenaran dari kesesatan. Mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya sembahan yang benar dan Al-Quran adalah kompas hidup yang paling sempurna. Di lokasi Masjid Al-Jin inilah pengakuan itu diikrarkan dengan penuh ketulusan, menandai sebuah era baru di mana cahaya Islam mulai menerangi lorong-lorong gelap dunia jin yang selama ini mungkin tersesat dalam praktik kesyirikan. Tahukah Anda bahwa dalam pertemuan di situs ini terjadi pula dialog yang sangat rinci mengenai gaya hidup dan makanan bangsa jin yang beriman? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kasih sayang menetapkan bahwa bagi jin yang beriman, setiap tulang dari hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan kembali memiliki daging yang melimpah bagi mereka sebagai makanan, dan kotoran hewan akan menjadi makanan bagi ternak-ternak mereka. Ini adalah bentuk perlindungan hukum dan ekonomi bagi komunitas jin Muslim agar mereka tidak perlu lagi mencari nafkah dengan cara-cara yang haram atau mengganggu manusia. Masjid Al-Jin menjadi titik koordinat di mana aturan-aturan sosial antar dimensi ini ditetapkan secara resmi. Oleh karena itu, keberadaan masjid ini di Makkah berfungsi sebagai pengingat bagi setiap peziarah bahwa Islam adalah agama yang sangat tertib dan adil yang mengatur hak-hak setiap makhluk hidup tanpa terkecuali, demi terciptanya harmoni di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihat dari sisi sejarah arsitektur, Masjid Al-Jin telah mengalami beberapa kali renovasi untuk menjaga kelestarian nilainya. Namun, ruh dari tempat tersebut tidak pernah berubah. Setiap orang yang salat di dalamnya diharapkan mampu merasakan betapa universalnya dakwah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika di Masjidil Haram kita bersujud bersama jutaan manusia dari berbagai ras dan bangsa, maka di Masjid Al-Jin ini kita diajak menyadari bahwa ada syaf-syaf lain yang tidak terlihat yang mungkin juga sedang bersujud bersama kita dalam frekuensi yang berbeda. Hal ini seharusnya meningkatkan rasa kerendahan hatian kita sebagai manusia, bahwa kita bukan satu-satunya makhluk yang memuja keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid ini adalah monumen keragaman ciptaan Tuhan yang disatukan dalam satu ikatan kalimat tauhid yang kokoh. Keberadaan situs ini juga mematahkan berbagai anggapan mistis yang negatif tentang jin. Melalui sejarah yang tercipta di sini, kita belajar bahwa jin Muslim adalah saudara kita yang harus dihormati hak-haknya. Mereka adalah kelompok yang sangat disiplin dalam mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, beberapa riwayat menyebutkan bahwa jin-jin yang hadir pada malam itu merupakan delegasi cerdas yang terpilih untuk membawa pulang risalah ini ke komunitas mereka yang jauh. Pertemuan di situs ini adalah sebuah konferensi besar lintas alam yang dipimpin langsung oleh manusia paling mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan keberanian dan wibawa yang luar biasa. Berdiri tegak di tengga-tengga ribuan jin yang memiliki kekuatan fisik jauh di atas manusia. Namun mereka semua tunduk dan patuh karena melihat cahaya kebenaran yang memancar dari diri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid Al-Jin bukan hanya sebagai bangunan bata dan semen, melainkan sebagai bukti fisik bahwa dunia ini jauh lebih luas dari apa yang tampak. Setiap inci tanah di sekitar masjid itu mengandung memori tentang bagaimana Al-Quran meruntuhkan kesombongan makhluk-makhluk api dan mengubah mereka menjadi hamba-hamba yang ruku dan sujud. Sejarah ini mengajarkan kita untuk selalu memuliakan setiap jengkal risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pengaruhnya menjangkau hingga ke kedalaman alam gaib yang misterius. Semoga dengan memahami sejarah Masjid Al-Jin ini, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin bertambah, menyadari bahwa Dia adalah Tuhan bagi seluruh alam, penguasa manusia dan jin, yang telah mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa rahmat yang cahayanya tidak akan pernah padam hingga hari pembalasan tiba. Sekarang, mari kita alihkan perhatian kita sejauh 30 km ke arah utara dari kota bercahaya, Madinah Al-Munawwarah. Pernahkah Anda mendengar tentang sebuah tempat di mana hukum fisika Seolah-olah tidak berlaku dan logika manusia ditantang oleh fenomena yang kasat mata? Selamat datang di Wadi Al-Baida, atau yang lebih populer di telinga para peziarah dan wisatawan dunia dengan sebutan Wadi Al-Jin. Lembah ini dikelilingi oleh perbukitan batu yang gersang, namun menyimpan sebuah daya tarik yang luar biasa kuat, yang mampu memikat ribuan orang untuk datang setiap tahunnya demi membuktikan sebuah misteri yang menyelimuti aspal jalannya. Di lembah ini terdapat sebuah fenomena unik di mana kendaraan yang berada dalam posisi gigi netral dan mesin dimatikan justru dapat melaju sendiri dengan kecepatan yang bisa mencapai 100 km per jam secara bertahap. Keunikan ini memicu berbagai spekulasi, mulai dari yang bersifat mistis hingga yang berlandaskan teori ilmiah, menjadikannya salah satu destinasi paling viral di tanah Arab dalam beberapa dekade terakhir. Bayangkan Anda berada di dalam mobil, berada di jalan yang secara kasat mata terlihat sebagai tanjakan yang cukup curam. Anda melepaskan rem, mematikan mesin, dan tiba-tiba merasakan dorongan yang kuat, seolah-olah ada tenjen-tenjen raksasa yang tidak terlihat sedang mendorong kendaraan Anda menuju puncak bukit.
Sensasi ini seringkali menimbulkan rasa takjub sekaligus ngeri bagi mereka yang baru pertama kali merasakannya, karena kentalnya budaya dan kepercayaan masyarakat setempat terhadap keberadaan makhluk halus. Fenomena ini dengan cepat dikaitkan dengan aktivitas bangsa jin. Banyak yang beranggapan bahwa lembah tersebut adalah sarang jin atau wilayah kekuasaan mereka yang tidak ingin diganggu oleh kebisingan mesin manusia. Nama Wadi Al-Jin sendiri muncul dari persepsi kolektif ini, di mana misteri alam yang belum terjelaskan secara awam langsung dihubungkan dengan dunia gaib yang memang memiliki tempat khusus dalam sejarah spiritualitas di Jazirah Arab di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kita perlu menelaah hal ini dengan kejernihan hati dan pikiran agar tidak terperosok ke dalam takhayul yang menyesatkan. Apakah benar bangsa jin sengaja mendorong mobil-mobil wisatawan setiap hari selama puluhan tahun? Jika kita merujuk pada prinsip-prinsip yang diajarkan dalam agama, kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini bergerak atas izin dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sunatullah atau hukum alam yang telah ditetapkannya. Meskipun bangsa jin memang nyata dan keberadaannya ditegaskan oleh Rasulullah SAW, namun fenomena mekanis di Wadi Al-Bida ini menuntut penjelasan yang lebih rasional sebelum kita memberikan label mistis padanya. Para peneliti dan pakar geologi telah melakukan berbagai pengamatan di lokasi ini untuk memecahkan teka-teki tersebut. Mereka menemukan bahwa apa yang kita lihat sebagai tanjakan di lembah tersebut sebenarnya adalah sebuah ilusi optik yang sangat sempurna yang tercipta karena konfigurasi lanskap dan cakrawala yang tertutup oleh pegunungan di sekitarnya. Dunia sains mengenal fenomena ini sebagai bukit magnet atau bukit gravitasi. Secara teknis, jalan tersebut sebenarnya menurun. Namun, karena latar belakang perbukitan dan kemiringan tanah di sekelilingnya, mata manusia tertipu sehingga mempersepsikannya sebagai jalur yang menanjak. Jadi, ketika mobil meluncur, sebenarnya ia sedang mengikuti tarikan gravitasi bumi yang alami ke arah bawah, bukan didorong oleh kekuatan jin atau daya magnet bumi yang luar biasa besar. Menariknya, daya tarik Wadi Al-Jin sebagai destinasi wisata justru terletak pada kebingungan indera ini. Orang-orang merasa senang untuk tertipu oleh penglihatan mereka sendiri demi mendapatkan sensasi petualangan yang berbeda. Ini adalah bukti betapa terbatasnya penglihatan manusia dan betapa mudahnya persepsi kita dimanipulasi oleh sudut pandang yang salah, sebuah pelajaran hidup yang juga sering diingatkan dalam dakwah Rasulullah SAW bahwa apa yang tampak indah atau menakutkan di dunia belum tentu merupakan hakikat yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan antara rasa hormat terhadap alam gaib dan penggunaan akal sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadi Al-Baida adalah tempat yang indah dengan pemandangan pegunungan batu yang megah dan udara gurun yang khas. Banyak penduduk Madinah yang memanfaatkan area ini untuk berkemah dan menikmati waktu bersama keluarga di bawah langit malam yang bertabur bintang. Di sana, mereka merasakan ketenangan dan kedekatan dengan alam, tanpa rasa takut akan gangguan-gangguan mistis yang sering dibesar-besarkan dalam cerita burung. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui fenomena alam justru harus menambah keimanan kita, bukan malah menimbulkan ketakutan yang tidak berdasar kepada makhluk. Jika kita memahami bahwa ini adalah bagian dari keunikan topografi bumi, maka kunjungan ke Wadi Al-Jin akan berubah dari sekadar mencari pengalaman horor menjadi momen tafakur atas kebesaran penciptaan jagat raya. Selain fenomena mobil berjalan sendiri, lembah ini juga menawarkan keheningan yang luar biasa yang seringkali dianggap sebagai suara-suara jin oleh telinga yang sedang cemas. Angin yang berhembus di sela-sela formasi batuan yang unik dapat menciptakan bani-banian yang menyerupai siulan atau bisikan. Bagi mereka yang tidak memahami akustik alam, suara ini dengan mudah diterjemahkan sebagai bentuk komunikasi bangsa jin. Namun, bagi jiwa yang tenang dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua suara itu hanyalah tasbih alam semesta yang tunduk kepada penciptanya. Kita harus belajar dari teladan Rasulullah SAW yang selalu menghadapi segala sesuatu dengan ketenangan dan keyakinan bahwa tidak ada satu zarah pun di dunia ini yang dapat memberi manfaat atau mudarat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, label lembah jin pada Wadi Al-Bida sebaiknya dipandang sebagai sebutan populer yang bersifat folkloris, bukan sebuah pernyataan akidah yang mutlak. Mari kita berhenti sejenak
dan merenungkan sebuah pertanyaan mendasar yang seringkali muncul ketika logika manusia berhadapan dengan misteri yang sulit dipecahkan. Di manakah kita harus menarik garis batas antara keimanan pada hal gaib dengan pemahaman terhadap hukum alam yang objektif? Dalam menelusuri fenomena yang menyelimuti tempot-tempot seperti lembah magnet di Madinah, kita seringkali terjebak dalam dualisme yang tajam. Di satu sisi, ada kecenderungan untuk melebel-lebikan peran bangsa jin dalam setiap kejadian aneh. Sementara di sisi lain, ada pendekatan materialisme ekstrem yang meniadakan keberadaan makhluk halus sama sekali. Namun, sebagai umat yang diajarkan untuk berpikir seimbang oleh Rasulullah SAW, kita diajak untuk melihat realitas ini dengan kacamata yang lebih jernih dan berintegritas. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan akal kepada kita, bukan untuk mengabaikan iman, melainkan untuk memperkuatnya melalui pemahaman terhadap tanda-tanda kabisarenaya yang tersebar di alam semesta. Seringkali, mitos populer tumbuh subur di lahan ketidaktahuan. Ketika seseorang melihat sebuah mobil meluncur menanjak tanpa tenaga mesin, reaksi spontan yang muncul biasanya adalah rasa takut yang dibalut dengan cerita-cerita tentang sarang jin. Mitos ini kemudian menyebar dari mulut ke mulut, ditambah dengan bumbu-bambu pengalaman subjektif yang semakin menjauhkan kita dari fakta yang sebenarnya. Kita harus berani bertanya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin hanya untuk sekadar mendorong kendaraan para wisatawan? Tentu saja tidak. Bangsa jin, sebagaimana ditegaskan dalam Wahyu, memiliki tujuan eksistensi yang jauh lebih mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghubungkan fenomena optik atau geologis dengan gangguan jin secara serampangan sebenarnya bisa mereduksi kemuliaan sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Kita harus bisa membedakan mana pertemuan yang bersifat teologis histeris seperti di Makkah dan mana fenomena yang bersifat mekanis naturalis seperti yang terjadi di Madinah. Secara ilmiah, fenomena bukit gravitasi adalah sebuah mahakarya ilusi optik yang menunjukkan betapa mudahnya indera penglihatan manusia tertipu oleh perspektif. Para ahli menjelaskan bahwa ketika cakrawala atau garis horizon terhalang oleh formasi batuan yang tidak beraturan, otak kita kehilangan titik acuan yang stabil untuk menentukan mana yang benar-benar datar, menanjak, atau menurun. Dalam kondisi ini, jalan yang sebenarnya menurun bisa terlihat seolah-olah menanjak dengan sudut kemiringan hingga beberapa derajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mata dan otak kita dengan sistem kerja tertentu yang luar biasa, namun tetap memiliki keterbatasan. Keterbatasan inilah yang seharusnya menyadarkan kita bahwa tidak semua yang tampak di mata adalah kebenaran mutlak. Hal ini selaras dengan prinsip bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui hakikat segala sesuatu yang tersembunyi. Selain ilusi visual, terdapat pula perdebatan mengenai adanya gaya magnetik yang luar biasa besar di bawah permukaan tanah. Beberapa teori menyebutkan bahwa kandungan mineral besi atau batuan vulkanik di wilayah Jazirah Arab dapat menciptakan anomali magnetik yang memengaruhi benda-benda logam. Meskipun secara sains daya magnet bumi memang ada, namun kekuatannya biasanya tidak cukup besar untuk menarik mobil seberat 2 ton ke arah atas bukit tanpa bantuan gravitasi. Oleh karena itu, pendekatan yang paling masuk akal tetap merujuk pada hukum gravitasi yang bekerja pada jalur yang sebenarnya menurun. Disinilah kita melihat keindahan sunnatullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur alam semesta ini dengan hukum-hukum yang tetap dan konsisten. Memahami hukum gravitasi tidak berarti kita menafikan kekuasaan Tuhan. Justru sebaliknya, hal itu menunjukkan betapa teraturnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga manusia dapat memanfaatkannya untuk ilmu, pengetahuan, dan kemaslahatan hidup. Penting bagi kita untuk memahami bahwa Islam tidak pernah melarang manusia untuk menyelidiki rahasia alam. Justru, Al-Quran berkali-kali mendorong kita untuk melakukan pengamatan dan perjalanan di muka bumi. Namun, Islam juga memberikan rambu-rambu agar kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan atau ketergantungan pada kekuatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita meyakini bahwa sebuah lembah memiliki kekuatan mistis yang bisa memengaruhi benda fisik secara otonom tanpa kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sedang memasuki area yang berbahaya bagi akidah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan kita untuk membaca doa perlindungan saat memasuki wilayah baru, bukan karena wilayah itu memiliki kekuatan tandingan terhadap Tuhan, melainkan untuk memohon keselamatan dari segala makhluk yang mungkin berniat buruk, baik dari golongan jin maupun manusia. Hal ini mengajarkan kewaspadaan yang berbasis tauhid
bukan ketakutan yang berbasis takhayul. Mari kita bandingkan dengan antusiasme bangsa jin yang diceritakan dalam Al-Quran ketika mereka mendengar kebenaran. Mereka tidak sibuk menunjukkan kekuatan fisik untuk menakut-nakuti manusia dengan menggerakkan benda-benda, melainkan mereka sibuk memperbaiki kualitas iman mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Jin ayat 13, "Dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan kekurangan pahala dan tidak takut pula akan kezaliman." Ayat ini memberikan gambaran jernih bahwa jin yang beriman pun menyerahkan segala urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, sangatlah tidak relevan jika kita masih mengaitkan fenomena alamiah yang bisa dijelaskan dengan sains sebagai bentuk unjuk kekuatan dari bangsa jin. Penjelasan ilmiah membantu kita untuk menempatkan segala sesuatu pada porsinya, sehingga rasa hormat kita kepada alam gaib tetap berada dalam koridor syariat yang sehat. Kesimpulan dari analisis ini mengajak kita untuk menjadi pribadi yang lebih cerdas dan reflektif. Kita harus mampu menikmati keunikan fenomena di Wadi Al-Jin sebagai hiburan visual dan bukti kecanggihan persepsi manusia, tanpa perlu mengaitkannya dengan narasi-narasi horor yang tidak memiliki landasan kuat dalam agama. Pada saat yang sama, kita tetap menjaga keimanan kita bahwa bangsa jin itu ada. Namun, mereka adalah makhluk yang juga tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kita. Dengan membedakan antara fakta ilmiah dan mitos populer, kita sebenarnya sedang memuliakan akal dan iman secara bersamaan. Inilah jalan tengah yang diajarkan dalam Islam, sebuah jalan yang membebaskan manusia dari belenggu ketakutan, yang tidak perlu dan membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang betapa luas dan indahnya kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diatur dengan penuh hikmah dan kasih sayang. Kita menutup analisis ini dengan keyakinan bahwa segala ilmu pengetahuan yang kita miliki hanyalah setetes air di tengah samudra pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas, dan tugas kita adalah terus belajar sambil tetap bersujud dengan penuh ketundukan kepadanya. Setelah kita menelusuri lorong waktu dari lembah Nakhlah yang sunyi hingga ke perbukitan magnet di Madinah, kini saatnya kita sampai pada titik perenungan terakhir untuk merangkum seluruh perjalanan spiritual dan intelektual ini. Pernahkah kita menyadari bahwa sejarah Islam bukan sekadar catatan tentang manusia, melainkan sebuah narasi agung tentang bagaimana kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyapa setiap makhluk yang memiliki kesadaran? Kesimpulan utama yang harus kita tanamkan dalam hati adalah pemisahan yang tegas antara situs sejarah teologisis dan fenomena alamiah. Kita harus memahami dengan sepenuh jiwa bahwa kemuliaan Masjid Al-Jin di Makkah terletak pada nilai wahyu dan kepatuhan bangsa jin kepada Rasulullah SAW. Sementara keunikan Wadi Al-Jin di Madinah adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hukum fisika yang menakjubkan. Dengan memisahkan keduanya, kita tidak hanya menyelamatkan akal sehat kita dari takhayul, tetapi juga memurnikan akidah kita agar tetap bersandar pada dalil yang sahih dan nyata. Refleksi ini membawa kita pada pemahaman betapa universalnya risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri sebagai sosok sentral yang menyatukan dua entitas penghuni bumi dalam satu panji ketauhidan. Keberhasilan dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kepada bangsa jin membuktikan bahwa Al-Quran memiliki kekuatan magnetis yang jauh lebih kuat daripada gaya tarik magnet bumi manapun di dunia ini. Al-Quran mampu menarik hati yang paling keras, baik dari unsur tanah maupun unsur api, untuk tunduk dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajak untuk melihat kembali bahwa keberadaan jin dalam kosmologi Islam adalah untuk memperkuat kesadaran kita tentang adanya kehidupan post-Kecomation, tanggung jawab moral, dan keadilan Tuhan yang meliputi segala dimensi. Tanpa bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia mungkin akan selamanya terjebak dalam ketakutan yang gelap terhadap alam gaib. Namun melalui Islam, alam gaib itu menjadi terang benderang sebagai bagian dari kerajaan Tuhan yang harus kita sikapi dengan adab dan doa. Mari kita renungkan betapa indahnya harmoni yang tercipta ketika iman dan ilmu berjalan beriringan. Fenomena di Wadi Al-Baida Madinah mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru menghakimi sesuatu sebagai perbuatan setan atau jin sebelum kita melakukan penelitian yang mendalam.
Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hamba-hambanya yang menggunakan akal untuk bertafakur. Ilmu pengetahuan tentang ilusi optik dan gravitasi yang kita pelajari tidak sedikit pun mengurangi keajaiban ciptaannya. Justru ilmu tersebut menyingkapkan betapa telitinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam merancang hukum alam. Kita harus menjadi generasi yang memiliki integritas ilmiah sekaligus kedalaman spiritual. Dengan demikian, ketika kita berkunjung ke Madinah, kita bisa menikmati fenomena alam tersebut dengan senyum kekaguman atas kreativitas Sang Pencipta. Dan ketika kita berada di Makkah, kita bisa bersujud dengan penuh hikmat, mengenang baiat para jin yang luar biasa itu. Pelajaran besar lainnya dari sejarah ini adalah tentang kerendahan hatian. Manusia seringkali merasa sebagai pusat alam semesta. Namun kisah jin dalam Islam mengingatkan kita bahwa ada makhluk lain yang juga memikul beban amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan teladan bagaimana bersikap adil terhadap seluruh makhluk, hingga mengatur urusan makanan bagi bangsa jin agar terjalin harmoni kehidupan. Hal ini memberikan pesan kuat bagi kita untuk senantiasa menjaga keseimbangan alam dan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak lingkungan atau mengganggu hak-hak makhluk lain, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kesadaran akan keberadaan sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala di dimensi lain seharusnya membuat kita lebih waspada dalam bertindak, karena setiap jengkal bumi ini adalah saksi atas pengabdian kita kepadanya. Sebagai penguat dari segala kesimpulan ini, mari kita hayati firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Jin ayat 14 hingga 15. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat, dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam. Ayat ini adalah pengingat abadi bagi jin dan manusia, bahwa pada akhirnya yang menentukan kemuliaan seseorang bukanlah unsurnya, kekuatannya, atau tempat tinggalnya, melainkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan kita di dunia ini adalah sebuah ujian untuk memilih jalur yang lurus di tengah berbagai godaan dan fenomena yang menyesatkan mata. Mengakhiri narasi sejarah ini, kita diajak untuk pulang membawa semangat baru dalam beragama. Semangat yang tidak hanya berhenti pada ritual formal, tetapi juga semangat untuk terus mencari kebenaran dengan kacamata iman dan ilmu. Kita harus berjanji pada diri sendiri untuk tidak lagi mudah terembang-ambing oleh berita-berita viral yang mencampur adukan fakta alamiah dengan mistisisme tanpa dasar. Jadikanlah kisah pertemuan di Nakhlah dan Makkah sebagai bahan bakar kecintaan kita kepada Al-Quran. Dan jadikanlah fenomena di Wadi Al-Jin sebagai sarana untuk semakin mengagumi kejeniusan desain alam semesta yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah bagian dari sebuah komunitas besar makhluk cerdas yang semuanya akan dikumpulkan kembali di hadapan singgasana Tuhan yang Maha Agung. Semoga catatan sejarah ini menjadi lentera bagi kita semua dalam meniti jalan kehidupan yang penuh warna. Tidak ada satupun peristiwa di dunia ini yang luput dari pengawasannya, dan tidak ada satupun risalah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sia-sia. Mari kita tutup lembaran ini dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan petunjuk paling sempurna melalui Al-Quran dan Sunnah. Akhir dari segala pengetahuan adalah pengakuan akan kelemahan diri di hadapan kekuatannya yang mutlak. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi dan pembawa keselamatan bagi seluruh bangsa jin dan manusia di dunia hingga akhirat kelak. Amin.